kita diskusi dulu ini. Mudah-mudahan segera bisa kita ikuti dengan advokasi, dengan aksi dan seterusnya. Dan itu harus, kalau cuma ngomong aja ya tidak ada gunanya saya kira. Kita juga nggak bisa hanya berfilsafat saja di angan-angan, harus ada aksinya. Kalau nggak ada aksinya juga percuma. Jadi oleh karena itu ada satu aspek yang selama ini selalu paling lemah, yaitu pengawasan. Di dalamnya ada penegakan hukum. Ngasih izin itu gampang, tapi mengawasi susah. Karena di dalam pengawasan itu ada penegakan hukum. Aparatur penegak hukum ada, peraturannya ada. Kenapa nggak bisa ditegakkan? Kan itu persoalannya. Karena memang banyak hal di bawah itu yang terjadi. Tapi kalau ada keteguhan sikap, penegakan hukum itu bisa dilaksanakan. Kalian C di Kintamani misalnya sangat mengganggu dan melanggar hukum. Makanya saya katakan stop itu. Ribut. Ya ribut sebentar, tapi harus dihadapi. Kalau tidak, selalu akan seperti itu. Memang keras. Ya saya termasuk yang percaya bahwa hukum dibuat memang harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Kita kadang-kadang terlalu banyak permisi, terlalu banyak apa ya, kayak ewo pakai dan sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya itu satu proses bunuh diri. Kadang-kadang terlalu banyak alasan ini itu alasan. Jadi paling tidak kalau ada pelanggaran hukum yang nyata di depan mata kita diskusikan dulu. Ada tahap diskusi. Sekarang misalnya galian C di Karangasem atau di tempat-tempat lain, itu jelas melanggar hukum di depan mata. Yang bertanggung jawab provinsi ini, karena yang harus mengeluarkan izin adalah provinsi. Untuk galian C izinnya dari provinsi loh, bukan dari kabupaten. Sudahkah provinsi buat peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan kewenangan itu? Tadi kan bicara kewenangan. Apapun karena birokrasi itu pasti persoalan pertama adalah kewenangan. Norma, standar, prosedur, kriteria. Itu normanya, itu menyangkut kewenangan. Ada nggak normanya? Nah itu saya kira perlu juga RAH ini menghimpun kembali semua peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Berkoordinasi dengan teman, kita sudah punya sahabat sekarang dari kementerian. Mereka punya sumber yang berlaku nasional, dan bahwa banyak hal-hal yang sifatnya nasional yang terjadi di sini, terutama sekali dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang bisa di-bypass oleh pemerintah pusat. Iya kan? Tiba-tiba keluar izin dari pusat. Tiba-tiba. Daerah nggak tahu. Itu yang selalu juga saya persoalkan di pusat. Kalian mengeluarkan izin, yang akan mengawasi siapa? Karena prinsipnya siapa yang mengeluarkan izin itu yang harus mengawasi. Kenapa sih perlu ada izin?
Karena sesuatu itu harus diawasi. Kenapa? Karena ada persoalan lingkungan, ada persoalan sumber daya, ada persoalan macam-macam. Harus ada pengawasan. Galian C mesti digali kan, namanya juga galian C. Lalu lubangnya mau diapain? Misalnya seperti itu dan seterusnya. Bukit Bulu digali katanya ceritanya. Karena seolah-olah diperlukan masyarakat karena bikin jalan di bawahnya. Yang digali itu bikin jalan bagi masyarakat karena kami perlu ini dan seterusnya seperti itu. Jadi oleh karena itu sekali lagi kalau kita concern dengan masalah lingkungan, aspek penegakan hukum itu sangat penting. Karena kita BGI Divisi Hukum Lingkungan, nah ini saya bersama teman-teman berinisiatif membentuk satu organisasi yang namanya Bali Green Initiative. Menghimpun semua teman-teman ini, menyatukan dalam diskusi supaya saling tahu. Loh kalau ada pelanggaran saya mesti ke sini loh. Kalau mau minta petunjuk teknis urusan airnya itu, kualitas air Danau Batur kemana? Ada lembaga yang berwenang menyatakan bahwa air itu tidak layak lagi untuk hidupnya ikan. Ada. Dan kita perlu itu untuk menyatakan bahwa Batur itu rusak. Tadi tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini Pak Iwan katakan bahwa ini kapan sebelum belum ada keramba itu misalnya. Bagaimana sih kondisi Batur? Lah itu udah dulu. Kondisi sekarang siapa sih yang menyebabkan rusaknya air itu? Apa mutlak karena keramba itu? Atau karena ada kotoran-kotoran yang masuk dari desa itu, atau dari siapa yang paling berperan dan seterusnya. Ini memerlukan penelitian ilmiah. Siapa yang harus menentukan itu? Lembaga mana? Kalau tidak salah saya, yang Kapolri Renon itu Bali Eco Ranger itu yang ukur udara, ukur air, ukur apa. Saya kira bagian dari KLH juga itu. Itu ada kok semua, tapi kan kita tidak tahu. Masyarakat tidak tahu itu. Seolah-olah mereka kurang kerjaan, jadi mari kita kasih kerjaan nanti gila yang ngasih kerjaan di teman-teman yang hadir ini. Nanti sebentar lagi akan ada kerjaan untuk Anda. Akan ada. Mudah-mudahan dengan banyaknya kerjaan, anggarannya dari pusat bertambah. Iya dong, ada proyek soalnya, ada program ganti. Pemerintah itu kalau tidak ada duit tidak bisa jalan. Karena program follow the money atau juga kadang-kadang money follow program.